Dan kajian kita sudah melangkah pada ayat An-Nas ya Pak Ustadz ya, untuk memulai lagi karena Pak Ustadz sudah di tengah kita. Saya akan serahkan mimbar ini virtual ini kepada Pak Ustadz, dan insya Allah yang akan menjadi moderator, yang akan memoderator kegiatan kita itu begini sudah dengan beliau. Untuk itu mimbar virtual ini saya serahkan kepada Pak Ustadz memulai kajian kita. Silakan Pak Ustadz. Baik, syukran Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, para pemirsa serta ta'lim, tafsir dan tadabbur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita mulai kajian kita dengan memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta memanjatkan kesyukuran kita atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita semua. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat semangat untuk thalabul ilmi, khususnya mempelajari Al-Quran Al-Karim yang menjadi petunjuk dalam kehidupan kita dan juga menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan khususnya orang-orang yang bertakwa. Kemudian mari kita bersolawat dan bersalam pada Nabi kita, junjungan kita, manusia mulia, manusia yang paling kita cintai, dan suri tauladan bagi kita dalam kehidupan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai dari kajian surat Al-Fatihah. Dan untuk subuh hari ini saya ingin kembali, sebelum kita melanjutkan dengan tadabbur ayat-ayat yang lainnya, saya ingin kembali menyegarkan tentang makna tadabbur dan kewajiban untuk melakukan tadabbur Al-Quran. Yang mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditadabburi, ya, ayat-ayatnya. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Dalam surat Shad ayat ke-29. Sebuah kitab, kata Allah, yang kami turunkan kepadamu yang diberkahi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi, agar mereka melakukan tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk ditadabburi, ya, agar kita melakukan tadabbur. Ya, tadabbur itu kalau makna bahasanya ya mungkin dekat dengan makna tafakkur, memikirkan. Ya, sebentar akan kita jelaskan lagi insyaallah. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia merupakan kitab yang diberkahi. Tujuannya adalah supaya manusia melakukan tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Karena Al-Quran adalah merupakan kitab petunjuk, ya, petunjuk dalam kehidupan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah dia Alkitab. Itulah dia sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya
yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dia merupakan petunjuk bagi orang bertakwa. Dan juga merupakan petunjuk bagi seluruh manusia. Dalam surat Al-Baqarah juga ayat tentang puasa, ya. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas." Ya, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an yang merupakan hudan, petunjuk linnasi bagi manusia. Jadi Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan dia juga merupakan petunjuk bagi seluruh manusia. Ditawarkan kepada manusia untuk menjadi petunjuk dalam hidup mereka. Orang-orang kemudian yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya, maka dia akan sampai pada tingkatan ketakwaan. Jadi dia merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Siapa yang mau mengambilnya sebagai petunjuk? Jadi petunjuk yang ditawarkan. Ya. Tapi siapakah yang mau mempelajarinya? Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan untuk dipelajari. Tapi siapakah yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran? Itu masalahnya. Jadi dia merupakan hudal linnas dalam artian petunjuk yang ditawarkan kepada manusia. Petunjuk yang disampaikan kepada manusia. Inilah petunjuk bagi kalian. Ya, kalau kalian mau selamat dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat, maka ini petunjuknya. Pelajari petunjuk ini, amalkan isinya, maka kalian akan selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi merupakan hudan linnas, petunjuk yang ditawarkan kepada manusia. Dia merupakan hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa, yaitu di antara manusia ini ada yang ketika disampaikan kepada mereka Al-Quran sebagai petunjuk, mereka mau menerimanya sebagai petunjuk. Dan mereka mempelajarinya. Mereka melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat. Dengan mempelajarinya, dengan memahaminya, dengan mengamalkannya, sampailah mereka pada tingkatan ketakwaan, derajat takwa. Sehingga dikatakan Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Maka siapa yang mau sampai pada tingkat ketakwaan, dia harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidupnya. Nah, petunjuk ini agar bisa menyampaikan kita pada derajat ketakwaan, dia harus difahami, diambil pelajaran-pelajaran darinya, diketahui hukum-hukumnya, dan diamalkan. Disitulah fungsi daripada tadabbur nanti. Jadi, berdasarkan surat Shad ayat ke-29 ini, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, sebuah kitab yang diberkahi yang kami turunkan kepadamu untuk mereka melakukan tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Dalam surat An-Nisa ayat ke-82. Maka apakah mereka tidak melakukan tadabbur terhadap Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah. Sekiranya Al-Quran itu dari selain Allah. Maksudnya bukan dari Allah. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sungguh mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak. Jadi disuruh manusia bertadabbur hingga sampai pada kesimpulan bahwa oh, ini kitab memang betul dari Allah. Dengan mentadaburi ayat Al-Quran, kita akan semakin yakin bahwa memang kitab ini kitab yang diturunkan Allah.
Karena tidak ada pertentangan di dalamnya. Seandainya dia turun dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti terdapat pertentangan yang banyak di dalam kitab tersebut. Nah, untuk mengetahui itu orang harus melakukan tadabbur, ya, untuk tahu bahwasanya memang Al-Qur'an ini tidak ada pertentangan di dalamnya, tidak ada perselisihan di dalamnya, tidak ada ayat-ayat yang bertentangan satu sama lainnya, itu harus melakukan tadabbur. Maka Allah mengatakan afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an itu, mempelajarinya, memahaminya, mentafakkurinya, sehingga mereka melihat bahwasanya memang betul Al-Qur'an ini tidak ada pertentangan yang terdapat di dalamnya. Nah, kalau kita lihat ayat ini ditujukan kepada orang kafir sebenarnya. Ya, karena orang yang tidak percaya Al-Qur'an, orang yang menuduh Al-Qur'an bukan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang kafir. Maka perintah tadabbur ini juga ditujukan kepada orang kafir. Ya, mengapa mengapa kalian wahai orang-orang kafir yang menuduh Al-Qur'an ini bukan dari Allah, tidak mau melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an? Coba baca dulu. Coba kalian pelajari dulu. Ya, coba dipahami dulu Al-Qur'an ini. Supaya kalian tidak hanya menuduh bahwa dia adalah perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini disuruh orang kafir disuruh tadabbur. Begitu pula dalam surat Muhammad ayat ke-24 Allah berfirman afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an ataukah ada kunci, ada gembok yang mengunci hati-hati mereka itu? Ya. Berarti ayat ini juga ditujukan kepada orang yang kafir juga. Orang yang kafir yang tidak mau membuka hatinya untuk memahami Al-Qur'an. Ya, karena orang kafir dulu kan sampai saling melarang itu ya, saling melarang untuk tidak mendengarkan Al-Qur'an. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Dan berkatalah orang-orang kafir, jangan kalian dengarkan Al-Qur'an ini dibacakan. Walghaw fihi. Bahkan mereka mengatakan buatlah kekacau balauan ketika Al-Qur'an sedang dibacakan. Bikin kekacauan supaya orang tidak konsentrasi mendengarkan Al-Qur'an yang dibacakan, Al-Qur'an yang dijelaskan. La'allakum taghlibun, supaya kalian menang mengalahkan dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir memang tidak mau mendengarkan Al-Qur'an. Ya, apalagi untuk memahaminya. Mendengarkan dibacakan saja tidak mau. Padahal itulah jalan untuk bisa bertadabbur. Ya. Kalau kita mendengarkan Quran dibacakan atau kita membaca langsung Quran sendiri, itu jalan untuk bisa memahami. Ketika kita memahaminya, kita mulai bisa melakukan tadabbur terhadap kandungannya. Tapi kalau sudah mendengar saya tidak mau, membaca saya tidak mau, bagaimana bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran? Itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Di mana di antara mereka saling mewasiatkan, la tasma'u li hadzal Quran. Jangan kalian mendengarkan Al-Quran ini. Bahkan walghaw fihi. Buatlah kekacauan di dalamnya ketika sedang dibacakan. Maka Allah katakan afala yatadabbarunal Quran am 'ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran? Ataukah pada hati-hati itu ada akfal, ada gembok-gembok ya yang mengunci hati mereka sehingga tidak bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Maka ayat ini juga ditujukan kepada orang kafir. Ya. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat tadabbur ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Ya, sehingga tadabbur itu maknanya berbeda dengan tafsir.
Kalau tafsir itu, jangankan orang kafir, orang Islam saja tidak sembarangan bisa menafsirkan Al-Quran. Tafsir itu membutuhkan ilmu. Ya, menjelaskan makna daripada ayat Al-Quran, menjelaskan apa yang dimaksud. Ya, itu tafsir. Ya. Kita membaca ayat, membutuhkan tafsir. Ada ayat yang tidak butuh tafsir. Ya, langsung dipahami dengan jelas. Ada ayat yang membutuhkan penafsiran, membutuhkan penjelasan. Apa yang dimaksud dengan ayat itu? Apa yang dimaksud dengan satu kata misalnya, satu kalimat itu apa maksudnya? Ya. Maka itu membutuhkan ilmu untuk menafsirkannya. Nah, karena biasanya antara ayat-ayat Al-Quran menjelaskan satu sama lainnya. Demikian pula hadis-hadis Nabi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Sehingga dibutuhkan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, karena itu penafsiran itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu alatnya. Ya, memiliki ilmu yang bisa dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Tentu yang pertama harus paham bahasa Arab. Dengan pemahaman yang kuat, ya. Bukan cuma sekedar bahasa Arab ala kadarnya. Ya, memahami nahwu, sorof, ya, balaghah, ilmu-ilmu dalam bahasa Arab perlu dikuasai untuk kemudian bisa memahami. Juga perlu penguasaan terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti akan ada penjelasan Al-Quran dari Quran sendiri dan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para ulama mufassir itu harus, ya, menguasai ilmu-ilmu alat untuk bisa menafsirkan. Ya. Dia menguasai bahasa Arab, menguasai ayat-ayat Al-Quran, menguasai hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti kalau nanti terkait penafsiran yang terkait dengan ayat-ayat hukum lagi membutuhkan penguasaan terhadap ilmu usul fiqih. Ya. Jadi menafsirkan itu tugas para ulama. Adapun tadabbur adalah tugas setiap orang. Semua orang harus melakukan tadabbur. Ya. Meskipun nanti tadabbur itu bertingkat-tingkat. Dia bisa bertingkat-tingkat sampai pada penafsiran nanti. Nah, tadabbur sendiri kalau dalam bahasa, ya, tadabbara al-amra itu artinya an-nadhar fi aqibatihi. Mentadabburi satu urusan artinya melihat apa akibat dari urusan ini, apa yang akan ada di belakangnya, apa yang akan terjadi setelahnya, apa dampaknya, apa hasilnya, apa rahasia yang ada di baliknya. Itu arti kata tadabur dalam bahasa. Jadi maksudnya kata dubur, ya. Tadabbar ya tadabbaru dari kata ad-dubur. Ad-dubur itu artinya yang di belakang. Ya, yang di belakang. Makanya dubur manusia, ya. Mohon maaf tempat keluarnya ini kotoran disebut dubur karena dia berada di belakang, ya. Maka dikatakan dubur. Maka tadabbur artinya memikirkan, ya, satu urusan, satu perkara, satu ungkapan, satu pernyataan, satu kejadian, ya, satu peristiwa, semuanya bisa ditadabbur itu. Artinya orang memikirkan kejadian itu, peristiwa itu, atau pernyataan itu, ungkapan itu, perkataan itu ditadabburi, itu dipikirkan apa kira-kira di belakangnya ini, apa akibatnya, apa hasilnya yang akan didapatkan, atau apa rahasia-rahasia yang tersembunyi di baliknya. Itulah dia tadabbur dalam arti menurut bahasa. Nah, sehingga tadabbur Al-Quran
uh, itu didefinisikan dengan uh, memikirkan ya, memikirkan dan memahami makna Al-Quran Al-Karim sehingga mampu menggali pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalamnya. Kan di belakangnya apa nih? Ayat kita pahami apa di belakangnya? Apa pelajaran-pelajarannya? Apa hikmah-hikmahnya? Apa petunjuk-petunjuknya? Itu harus direnungkan, difikirkan. Jadi mulai dari memahami, ya. Kalau sudah paham, kita bisa memikirkan, merenungkan. Apa pelajaran-pelajaran? Apa rahasia-rahasia, kandungan-kandungan, hikmah-hikmah yang terdapat dalam ayat yang kita tadabbur itu. Sehingga hasil pemikiran itu, hasil pendalaman itu, hasil perenungan itu memberikan pengaruh pada hati. Ya, ini bagian daripada tadabbur ini, harus ada pengaruh pada hati. Karena di belakangnya lagi, karena kan tadabbur kan memikirkan apa yang ada di baliknya. Jadi di belakang ayat ini ada ilmu, ada pelajaran, ada hikmah, ada petunjuk yang jika kita dapatkan seharusnya di belakangnya lagi ada pengaruh pada hati. Ya, nanti setelah itu ya, di belakang setelahnya kan. Jadi setelah kita pahami, kita pikirkan, kita renungkan, kita gali, dapat pelajaran-pelajarannya, dapat hikmah-hikmahnya, dapat petunjuk-petunjuknya. Setelah itu apa? Setelah itu ada pengaruh pada hati kita. Setelah itu apa lagi? Setelah mempengaruhi hati, ada pengaruh pada amal kita. Itulah tadabbur yang sebenarnya. Ya, jadi setelahnya apa? Setelahnya apa? Setelahnya apa? Di belakangnya apa? Di belakangnya apa? Di belakangnya apa? Itu tadabbur yang sempurna. Sehingga orang yang melakukan tadabbur itu harus dimulai dengan pemahaman dulu. Kalau tidak paham, itu sudah pasti tidak mampu melakukan tadabbur. Ya, itu sudah pasti. Kita tidak akan mungkin bisa tadabbur kalau tidak paham. Ya. Setelah paham, kita baru bisa melakukan tadabbur. Ayat yang kita pahami ini, apa pelajaran-pelajarannya? Apa hukum-hukum yang ada di dalamnya? Apa petunjuk-petunjuknya? Apa hikmah-hikmahnya? Nah, setelah kita dapatkan itu, maka apa pengaruhnya pada jiwa kita? Apa pengaruhnya pada hati kita? Jika dia berpengaruh pada hati kita, dia akan menguatkan hati, dia akan menghidupkan hati. Dengan hati yang semakin kuat, semakin hidup, dia akan menggerakkan diri untuk beramal. Jadi di belakangnya lagi pengaruh pada hati adalah pengaruh pada amal kita. Sehingga orang-orang yang selalu melakukan tadabbur Al-Quran itu akan memperbaiki hatinya, akan melembutkan hatinya, akan menenangkan hatinya, dan akan memperbaiki amalnya. Itu yang diharapkan dari tadabbur Al-Quran. Makanya Al-Quran tadi merupakan kitab petunjuk, hudan linnasi, hudan lil muttaqin. Kita menjadi orang bertakwa, ya, karena hati kita, karena amal kita. Mengapa hatinya hidup sehingga amalnya menjadi berkualitas? Karena hasil tadabburnya terhadap ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Sehingga sampai pada tingkatan ketakwaan tadi. Jadi kalau kita hanya mempelajari Al-Quran sebagai sebuah pengetahuan saja, maka itu belum merupakan sebuah tadabbur yang benar. Ya. Dan ada orang juga belajar Quran hanya untuk tahu. Orientalis misalnya, belajar Quran hanya untuk tahu saja. Tidak sampai berpengaruh pada
hatinya. Meskipun ada di antara mereka yang mungkin karena benar-benar mau tahu, ya, setelah dia tahu akhirnya terbuka hatinya dan menerima Islam. Itu ada juga di antara para para orientalis misalnya, ya, orang-orang yang sengaja mencari kekurangan dalam Al-Quran, sengaja mencari-cari pertentangan dalam Al-Quran. Awalnya masuk dengan niat yang buruk. Maka mereka pelajari Al-Quran, baca dari awal sampai akhir, dalam makna-maknanya. Dari situ dia mendapatkan hidayah, terbuka hatinya. Dia melakukan tadabbur, tapi dia memang menghilangkan hawa nafsunya dulu. Ya, jika dia sudah hilangkan hawa nafsunya, jika dia masuk ke dalam tadabbur Al-Quran dengan mengosongkan jiwanya dari hawa nafsu, maka itu akan masuk ke dalam hatinya, dia akan menjadi hidayah dan membuat dia masuk ke dalam Islam. Jadi tadabbur itu harus memberikan tambahan pada ilmu, ya. Ilmu kita bertambah setelah kita bertadabbur, iman kita bertambah, ya. Hati kita semakin kuat dengan iman bertambah, dan amal kita menjadi semakin baik. Itulah dia tadabbur yang sempurna. Kemudian kemampuan bertadabbur orang juga bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Yang tadi awalnya tadabbur yang paling sederhana adalah memahami makna ayat dan bisa mengambil pelajaran yang zahir, ya, pelajaran yang langsung bisa dipahami ketika memahami ayat. Itu sudah hasil tadabbur itu. Dan itu tadabbur yang paling sederhana. Dan semua orang bisa melakukannya, yang penting paham apa yang dia baca. Tidak tahu bahasa Arab pun, tapi dia baca terjemahan, ini sudah bisa melakukan tadabbur yang paling standar ini, yaitu memahami secara zahirnya, ya, apa makna ayat. Misalnya contoh, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah dia Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang merupakan petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau kita paham ini, kita langsung bisa mengambil kesimpulan. Oh, berarti Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itu sudah jelas. Ya. Itu sudah tadabbur. Tadabbur yang paling sederhana. Hanya dengan memahami arti ayat yang kita baca. Ini orang tidak belajar bahasa Arab pun sudah bisa tadabbur seperti ini. Ya. Baca artinya. Itulah dia Alkitab, Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Oh, berarti Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti dia kebenaran. Yang kedua, Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi kalau mau bertakwa, ikuti Al-Quran. Ini pemahaman yang paling standar, tadabbur yang paling standar. Dan dia sudah masuk dalam bagian tadabbur. Jadi kalau orang membaca Al-Quran dan dia tidak paham bahasa Arab, dan dia baca terjemahan, dan dia memahami dengan baik terjemahan itu, dia sudah bisa melakukan tadabbur yang paling sederhana. Nah, kalau mau melakukan tadabbur yang lebih jauh, tentu harus paham bahasa Arab. Ya. Kita mesti paham bahasa Arab untuk bisa melakukan tadabbur yang lebih jauh lagi. Karena itu jangan menggali lebih jauh hanya berdasarkan terjemahan. Nah, ini berbahaya, ya. Karena banyak orang yang kemudian memunculkan pemahaman yang aneh-aneh karena dia mau melakukan tadabbur mendalam tapi tidak paham bahasa Arab. Dia hanya mengambil terjemahan, dari terjemahan itu dia kemudian mencoba untuk menggali. Sehingga kadang-kadang kita dapatkan pemahaman yang nyeleneh, kata orang, ya. Pemahaman yang aneh-aneh begitu. Karena tidak paham bahasa Arab. Ya, hanya mengandalkan terjemahan dan mencoba untuk melakukan eksplorasi terhadap terjemahan ayat itu. Dia explore itu terjemahan ayat sehingga dia bisa
dia merasa bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari situ. Nah, ini dikhawatirkan bisa saja muncul penyimpangan-penyimpangan, ya, karena terjemahan itu tidak sepenuhnya mewakili tidak sepenuhnya mewakili apa namanya aslinya, ya, ayat aslinya dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Nah, karena itu untuk bisa melakukan tadabbur yang lebih tinggi, kita perlu memahami dari bahasa aslinya. Maka perlu kita belajar bahasa Arab, perlu kita belajar terjemahan Al-Quran, ya, apa namanya, belajar menerjemahkan Al-Quran. Ya, dan sekarang beberapa metode-metode penerjemahan Al-Quran kita diajarkan kata per kata, arti kata, bentuk kata misalnya, itu sudah mulai membantu kita untuk melakukan tadabbur yang lebih daripada sekedar yang sifatnya luar. Sehingga nanti orang ada yang bisa mengambil dari satu ayat, dia sudah bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa hukum dari satu ayat atau dari beberapa ayat. Semakin tinggi nanti akan orang bisa kemampuan tadabburnya bukan lagi hanya dari pelajaran dari satu ayat, tapi sudah bisa menggabungkan antara beberapa ayat, ya, dari ayat yang satu dengan ayat yang lain menghasilkan satu pemahaman. Itu hasil tadabbur. Ya. Contoh misalnya ketika pemahaman tentang hukum itu bagian dari tadabbur. Ya, bagian dari tadabbur itu memahami hukum, menarik hukum, istinbat hukum. Itu adalah hasil tadabbur para ulama. Ya, karena mereka punya kemampuan yang sangat mendalam dalam memahami Al-Quran, bahasa Arab, ya, penguasaan ayat-ayat Al-Quran, penguasaan hadis Nabi, maka mereka bisa melihat hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ada saling menjelaskan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara ayat dengan hadis Nabi SAW. Itu semakin luas ilmu seorang ulama, maka semakin baik nanti hasil tadaburnya dan mengistinbat hukum-hukum, ya, yang bukan hanya dari pemahaman satu ayat, tapi sudah merupakan gabungan dari pemahaman beberapa ayat atau ayat dengan hadis Nabi SAW. Contoh misalnya, di zaman sahabat sepeninggal Nabi SAW, ada seorang perempuan, saya lupa di zaman Khalifah Umar atau zaman Khalifah Utsman bin Affan, saya lupa. Dihadapkan pada Khalifah. Dia hamil dan melahirkan pada umur kandungan 6 bulan. Lazimnya seorang perempuan melahirkan pada usia kandungan 9 bulan. Sehingga perempuan ini tertuduh berzina. Tertuduh berzina artinya baru 6 bulan menikah, ya, baru 6 bulan menikah sudah melahirkan. Artinya kalau baru 6 bulan menikah, ini kapan hubungannya, begitu kan? Hubungannya terjadi setelah pernikahan atau sebelum pernikahan. Berdasarkan pengetahuan umum bahwa seorang perempuan itu melahirkan setelah menyempurnakan 9 bulan kandungannya, maka pada umumnya orang mengatakan, oh berarti perempuan ini berzina berarti. Karena dia baru menikah 6 bulan yang lalu. Kok sudah melahirkan sekarang? Berarti 3 bulan sebelum dia menikah, dia sudah melakukan hubungan dengan suaminya sebelum menjadi suaminya. Maka masalah ini dihadapkan kepada Amirul Mukminin. Maka beliau mengundang para sahabat. Bagaimana pendapat kalian? Ada masalah baru ini masalah baru. Tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwasanya perempuan ini tidak berzina. Ya. Mengapa? Karena itu sudah sesuai dengan ayat Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahqaf, ya. Al-Ahqaf ayat ke-15, itu di tengah ayat, ya. Allah berfirman, wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'tuhu wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran.
Ya. Jadi kami telah berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang berat dan melahirkannya dalam keadaan yang juga sangat berat. Dan hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran. Dan dia menghamilkannya dan menyusukannya selama 30 bulan. Jadi hamil dan menyusui itu 30 bulan. Ini ayat dalam surat Al-Ahqaf. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman wa fisaluhu fi amain. Ya, bahwasanya ibu itu mengandung anaknya menyusui anaknya dalam masa 2 tahun. Ya. Hamalatul ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibunya telah mengandung dia dalam keadaan berat, sulit yang bertambah-tambah. Semakin lama semakin berat sampai dilahirkan. Kemudian wa fisaluhu, dan dia menyapihnya, artinya memutuskan susuannya fi amaini dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun. Itu surat Luqman ayat ke-14. Nah, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, kalau digabungkan kedua ayat ini, ayat yang pertama tadi, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran, dihamilkan dan disusui selama 30 bulan. Ayat yang kedua mengatakan disusui selama 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Berarti kalau hamil tambah menyusui bisa 30 bulan, dan menyusui bisa 2 tahun atau 24 bulan, maka selisihnya adalah 6 bulan. Jadi kalau hamil dan menyusuinya hamil dan menyusui ada 30 bulan, menyusuinya 24 bulan, berarti hamilnya 6 bulan. Dari situ kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa perempuan ini tidak berzina. Ya, dia tidak berzina. Karena Al-Quran memungkinkan ya seorang perempuan melahirkan pada usia kandungan 6 bulan. Nah, disitu kemudian alhamdulillah dapat ilmu para sahabat. Ini hasil apa? Hasil tadabbur. Ya. Bagaimana kemudian pemahaman satu ayat dengan ayat yang lainnya menghasilkan sebuah kesimpulan. Dan ini termasuk tadabbur tingkat tinggi. Ini tadabbur tingkat yang tinggi, yang tidak banyak orang yang bisa melakukan hal yang seperti itu. Maka tadabbur itu adalah upaya kita untuk memahami, mempelajari, merenungkan, ya, mengambil pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah, ya, petunjuk-petunjuk atau bahkan hukum-hukum yang terdapat dalam ayat Al-Quran atau dalam ayat-ayat Al-Quran, yang mana kemudian hasilnya di belakangnya diharapkan akan mempengaruhi jiwa kita, hati kita. Yang ketika hati kita tercerahkan, maka di belakangnya lagi akan ada amal yang menjadi lebih baik. Itulah dia tadabbur Al-Quran Al-Karim. Maka kewajiban untuk bertadabbur ini bukan hanya kewajiban orang Islam, tapi kewajiban semua manusia. Ya, semua manusia, orang-orang kafir pun Allah suruh bertadabbur. Ya, tidak perlu jadi ulama, karena tadabbur yang paling standar semua orang bisa. Yang penting paham apa yang dia baca. Nah, disitulah letak tadabburnya orang kafir. Ya, orang kafir cukup memahami saja, pokoknya ini Quran apa artinya, apa maknanya. Ya, bagi orang kafir yang bisa bahasa Arab seperti zaman Nabi, penting mereka mau dengar saja. Ya, masalahnya mereka mendengar pun tidak mau dengar kan. Bagaimana bisa tadabbur? Bagaimana bisa paham kalau tidak mau dengar? Mereka orang-orang Arab asli. Yang seandainya mereka mau mendengar saja, itu sudah kemungkinan besar hidayah akan masuk. Gitu. Ya. Dan itu tidak sedikit dalam kisah, dalam sirah Nabawi kita baca. Orang-orang yang diwanti-wanti untuk tidak mendengarkan perkataan Muhammad SAW. Ya, ada yang sampai menutup telinganya dengan kapas, ya. Kan dikatakan ini
penyihir ya, dia kan dituduh sebagai penyihir. Kata-katanya itu mampu menyihir. Ya, kata-katanya mampu memisahkan seorang anak dengan orang tuanya. Kata-katanya mampu memisahkan seorang suami dengan istrinya. Maka orang menjadi takut gitu. Tapi di antara mereka ada yang berani gitu, ya, mencoba untuk istilahnya, saya kan punya akal, saya bisa tahu mana perkataan yang baik, mana perkataan yang buruk. Maka orang-orang yang berani dan mencoba untuk mendengarkan secara langsung apa sih yang disampaikan orang ini, itu dia tercerahkan. Karena dia orang Arab asli. Begitu dengar Quran dibacakan, langsung paham, ya, dan dengan pemahaman yang standar saja, langsung mendapatkan, langsung bisa merasakan ketinggian Al-Quran, ya. Apalagi dengan rasa bahasa yang mereka miliki, ya, keindahan bahasa dalam Al-Quran, ya, dengan apa namanya, uh, penyampaian-penyampaian yang singkat, ya, tapi memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Maka mereka yang berani untuk mendengarkan Nabi membacakan Al-Quran itu pada umumnya mendapatkan hidayah itu, ya. Jadi tadabbur ini adalah tugas setiap orang dan kita, itulah sebabnya mengapa kita mencoba mengadakan uh, ta'lim tadabbur ini, ya, disertai dengan tafsir juga, tafsir sederhana, karena tadi tadabbur harus berangkat dari pemahaman. Tanpa pemahaman kita tidak bisa melakukan tadabbur. Maka kita sejak awal mencoba untuk menjelaskan secara sederhana makna ayat-ayat Al-Quran dan mencoba untuk mengambil pelajaran-pelajaran. Dan ini juga kebanyakan pelajarannya disebutkan para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka. Ya, dalam kitab tafsir itu banyak sekali hasil tadabbur para mufassir, itu banyak sekali hasil tadabbur mereka dalam kitab-kitab tafsir mereka. Ini yang coba kami sampaikan, ya, dengan mempelajari ayat Al-Quran, mencoba untuk memahami, ya, makna ayat tersebut, kemudian mengambil pelajaran yang mudah-mudahan berpengaruh pada hati kita, yang kemudian berpengaruh pada amal-amal kita. Nah, alhamdulillah kita sudah uh, selesaikan tadabbur surat Al-Fatihah dan juga sebelumnya tadabbur juz amma juz ke-30, dan uh, rasanya, ya, kita ada pilihan sebenarnya mau mengambil surat yang lain atau juz yang lain atau mau mengulangi juz amma. Sebenarnya pengulangan itu sangat baik, ya. Kadang-kadang orang mengatakan, ini kan sudah kita pelajari, sudah. Tapi sebenarnya kalau kita coba tanya-tanya kita punya diri, ya, kira-kira sudah ingat-ingat ini, ayat ini, sudah pahamkah saya ayat ini atau belum? Kalau kita mau jujur, sebenarnya kebanyakan kita kalau mau coba menguji diri sendiri, masih banyak ayat yang sudah pernah kita pelajari, kita sudah lupa lagi itu apa maknanya. Ya, kita sudah lupa lagi apa kandungannya, apa pelajaran-pelajarannya. Sehingga di antara kebiasaan para ulama itu adalah mengulang. Adalah mengulang. Sehingga dahulu para ulama biasa sampai ketika mereka belajar itu dari guru-guru mereka, biasanya itu mempelajari kitab-kitab tertentu. Ya, ada kitab yang dibaca kepada para guru atau guru menjelaskannya, setelah tamat diulang lagi, ya. Sampai ulama yang menamatkan satu kitab 7 kali. Ya, ada ulama yang menamatkan satu kitab sampai 7 kali diulang. Untuk memperkuat itu, memperkuat pemahaman terhadap apa yang terdapat dalam kitab tersebut. Ya, sehingga saya melihat lebih baik barangkali kalau kita ulangi lagi ini surat dalam juz ammah. Apalagi juz ammah ini adalah bisa dikatakan surat yang sebagian besar kita itu yang kita baca setiap hari dalam sholat. Ya, khususnya ayat-ayat pada setengah juz terakhir, ya. Setengah juz terakhir daripada juz 30, ini ayat yang setiap hari kita baca dalam dalam sholat-sholat kita. Sehingga memahaminya, mentadaburinya itu akan sangat membantu kita dalam kehusyuan kita dalam sholat-sholat kita. Karena itu kita insya Allah kita akan ulangi lagi, ya, juz amma ini, ya, karena memang
di juz amma ini juga banyak kata-kata yang asing yang tidak terdapat dalam dalam juz-juz sebelumnya, ya, kata-kata yang jarang digunakan. Ya, selain dia memang ayat yang kita baca setiap hari dalam sholat kita, kebanyakan kita membaca ayat-ayat atau surat-surat dalam juz amma ini, sehingga insya Allah kita akan mengulangi kembali tadabbur juz amma, ya. Kalau dulu kita ambil metode dari An-Nas ke depan, ya nanti kita lihat apa kita ambil dari setengah juz ke belakang, baru kemudian dari awal juz ke tengah. Ya, kalau setengah juz itu berarti mulai dari Sabbihisma rabbikal a'la. Kita tadabbur sampai An-Nas, baru nanti kita ambil amma yatasaalun sampai At-Tariq, ya. Ini yang paling banyak kita baca, ini yang setengah juz ke belakang ini yang paling banyak kita baca sehari-hari. Ini yang yang paling penting untuk kita pahami maknanya, ya. Kita tadabburi, kita ambil pelajaran-pelajarannya yang insya Allah akan memberikan pengaruh pada sholat pada ayat-ayat yang kita baca dalam sholat kita. Saya kira ini yang dapat saya jelaskan pada semua hari ini, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, Jemaah sekalian, kita telah mendengarkan materi subuh, kajian Islam di subuh ini. Insya Allah banyak manfaat yang bisa kita petik, yang insya Allah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu tanya jawab atau diskusi tentang syariat Islam. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini boleh berkaitan dengan materi kita hari ini, subuh ini, ataupun di luar materi ini. Dan semuanya syariat Islam. Kita masuk pada sesi pertanyaan. Sebelum itu, Ustadz sampai jam berapa Ustadz hari ini? Insya Allah. Hari ini saya mau berangkat ini keluar Kendari. Mungkin 7/4 lah. Oke. Iya, 7/4. Baik, Ustadz. Nah, baik, yang pertama ini ada pertanyaan dari jamaah sebelum saat awal dimulainya kajian sudah mulai menuliskan chatnya. Ini di luar materinya, Ustaz. Ada 2 pertanyaannya, Ustaz. Yang pertama, ini berkaitan dengan pertanyaannya yang belum sempat dibahas. Maaf Ustaz, melanjutkan pertanyaan pekan lalu tentang sholat tobat, Ustaz. Kapan waktu yang afdol melakukan sholat tobat itu dan berapa rakaatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin membeli tafsir Al-Quran, bagusnya tafsir apa untuk kami ini yang baru belajar? Karena tafsir yang saya lihat ini macam-macam. Ada tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Syukran jazakallah khair, Ustaz. Baik, tentang sholat sunat taubat. Ini sholat yang dikerjakan 2 rakaat saja. Ya, cukup 2 rakaat. Dan kapan saja, ya, tidak ada waktu yang dikhususkan, ya, untuk melaksanakan sholat sunat taubat. Yang penting kita melaksanakan sholat sunat dengan niat sebagai pertobatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dalam sebuah hadits yang mengatakan tidaklah seorang hamba melakukan sebuah dosa, ma min abdin yudnibu dzamban. Tidaklah seorang hamba melakukan sebuah dosa kemudian dia bersuci, ya, wa yuhsinu at-tuhur thumma yaqumu fi yusalli rak'atain yastaghfirullah illa ghufira lahu. Tidaklah seorang hamba yang melakukan sebuah dosa, yudnibu dzamban, lalu dia berwudu, memperbagus wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah sholat 2 rakaat
dengan niat untuk minta ampun kepada Allah dan memperbanyak istighfar setelahnya. Mau dikerjakan di waktu pagi, siang, malam, ya terserah kita lakukan di waktu kapan saja. Ini bisa kita lakukan, apalagi paling baik ketika kita tergelincir dalam sebuah dosa misalnya, ya tergelincir begitu sadar langsung kita sholat 2 rakaat sebagai bentuk pertobatan, itu yang paling baik. Jadi waktunya tidak disebutkan di mana waktu yang afdal, ya. Setiap waktu bisa kita melakukan sholat sunat taubat ini. Allah taala. Yang kedua tadi apa, Pak? Yang kedua itu ini tentang ini tafsir, buku tafsir. Dia ingin membeli tafsir Al-Quran. Mana beliau minta saran ini mana yang baik untuk beliau karena ini yang baru belajar, Ustaz. Tafsir semua tafsir kan yang baik itu dalam bahasa Arab yang dibuat ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu, ya. Pada umumnya dalam bahasa Arab. Jadi kalau bisa memahami bahasa Arab, ya ada banyak sebenarnya pilihan-pilihan tafsir. Di antara tafsir yang banyak direkomendasikan para ulama kita adalah tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Imam At-Tabari, ya itu kalau tafsir At-Tabari beliau menyebutkan dengan riwayat-riwayat. Ya dalam satu ayat ada berapa penafsiran, semua penafsirannya itu ada sumbernya dari para salaf. Ini siapa yang menafsirkan seperti ini, sebutkan riwayatnya. Jadi kita kalau baca tafsir At-Tabari bisa mengetahui beberapa pendapat dalam penafsiran sebuah ayat. Kalau tafsir Ibnu Katsir kita bisa mendapatkan penafsiran ayat dengan ayat Al-Quran lainnya atau dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu keistimewaan tafsir Ibnu Katsir. Kalau kita mau mengambil tafsir yang banyak pelajaran-pelajaran lainnya, ya kita bisa baca tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu dalam satu ayat beliau banyak sekali ambil pelajaran-pelajaran dari setiap ayat, khususnya terkait dengan hukum-hukum, ya. Itu tafsir Al-Qurtubi. Kalau kita mau tafsir yang ringkas sederhana, yang ditulis oleh para ulama kontemporer, kita bisa membaca Taisirul Karim Rahman, karya Syekh As-Sa'di. Nah, beliau termasuk ulama kontemporer. Ini sederhana, ya kita bisa memahami Al-Quran dengan penafsiran penjelasan yang sederhana, tidak terlalu panjang, tapi membuat kita paham ini ayat maksudnya apa. Kalau kita mau tafsir kata per kata, kata ini artinya apa, maksudnya apa, itu kita bisa pakai tafsir Al-Jalalain. Ya, tafsir Al-Jalalain. Ini semuanya untuk pemula sangat bagus sebenarnya, cuma saya tidak tahu apa ada terjemahannya, ya. Kalau kita mau, kalau Ibnu Katsir ada terjemahannya, kalau yang lain-lain saya tidak tahu apa ada terjemahannya. Jadi saya kira cukup untuk misalnya kita suka belajar tafsir, ya. Kalau kita baca tafsir At-Tabari, atau kita mulai dari tafsir Jalalain, ya. Ini kita mulai dari yang sederhana dulu, ya, Jalalain, kemudian tafsir As-Sa'di, kemudian ya setelah itu sudah besar-besar tafsirnya, ya. Masuk ke Ibnu Katsir atau mulai dengan At-Tabari juga bisa. Kemudian Ibnu Katsir, kemudian Al-Qurtubi. Ini sudah lumayan lah kalau kita sebagai pemula yang tentu memahami bahasa Arab. Nah, tapi kalau tidak paham bahasa Arab, yang ada terjemahan yang saya tahu itu adalah Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir. Yang lain saya belum tahu. Apakah tafsir As-Sa'di juga ada terjemahannya? Saya mungkin ada. Ya, nanti bisa. Saya tidak terlalu banyak tahu ini tentang buku-buku yang berbahasa Indonesia karena tidak biasa beli buku-buku Indonesia, ya. Wallahu a'lam. Belum saya berikan kepada yang raise hand. Ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, kalau
kita sebagai penjahit menerima jahitan pakaian yang tidak sesuai syariat, seperti baju ketat, baju adat, seperti itu, yang baju-baju untuk pingitan, ya, yang kalau diperhatikan ternyata baju-baju pingitan itu ternyata dipakai untuk ritual kesyirikan, Ustaz. Bagaimana, apakah ini berdosa kalau pesanan ini saya terima? Demikian, Ustaz. Kalau kita betul-betul tahu bahwasanya pakaian itu akan digunakan dengan cara yang melanggar syariat, maka hukum asalnya kita dilarang untuk berta'awun. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi ada larangan. Ini kan kalau kita menerima jahitan untuk yang sudah kita tahu bahwasanya itu akan ada digunakan untuk pelanggaran syariat, berarti kita menolong dia untuk melakukan pelanggaran syariat. Ini asalnya dari hukum menjual anggur kepada orang yang kita tahu akan membuat minuman keras. Itu hukumnya haram. Ya, jadi kita menjual anggur nih, menjual buah anggur. Kita tahu orang beli anggur ini dia adalah pabrik minuman keras yang terbuat dari anggur. Maka kita tidak boleh menjual anggur kita kalau kita tahu. Tapi kalau kita tidak tahu, ya tidak apa-apa, ya, karena kita kita tidak tahu bahwasanya anggur kita ini dibeli untuk dibuat sebagai minuman keras. Orang mungkin beli anggur untuk makan, untuk acara, untuk apa ya? Pada umumnya kan seperti itu. Nah, jadi intinya kita tahu atau tidak tahu. Kalau kita sudah tahu bahwa orang ini meminta saya untuk membuatkan pakaian yang akan dipakai dalam acara kesyirikan, ya, atau dia akan memakai pakaian yang memperlihatkan aurat ini di tempat umum, maka saya tidak boleh membantunya. Tapi kalau saya tidak tahu bahwasanya orang itu, mungkin saja ada orang yang menjahit pakaian itu untuk dia pakai di depan suaminya saja misalnya. Boleh jadi ya. Jadi kita bisa lihat dari orang yang misalnya ada seorang perempuan, dia menutup aurat dengan baik, terus bikin baju yang minim, ya. Oh, ini mungkin untuk suaminya ini. Ya, ini orangnya menutup aurat kan gitu, tidak mungkin lah dia pakai itu baju di depan umum. Tapi kalau kelihatan orang yang datang sudah memang ya, sudah berpakaian minim, terus dia juga mau dijadikan ini kemungkinan memang yang dipakai sehari-hari ya. Jadi kalau kita tahu bahwasanya kita akan melakukan sesuatu yang dengannya membantu orang itu melakukan perbuatan dosa, itu hukumnya tidak boleh. Sama dengan tadi menjual anggur kepada orang yang kita tahu akan membuat minuman keras dari anggur yang kita jual kepadanya. Wallahu ta'ala. Ustaz, berarti Ustaz, ini berlaku juga Ustaz ya pada seseorang yang kerjaan sehari-harinya sebagai tukang bangunan misalnya. Nah, di mana Iya. dia misalnya diberikan tawaran untuk membangun gereja misalnya. Iya, Nah, ini termasuk dan berlaku. bagaimana kalau misalnya orang itu tidak ada tawaran untuk membuat bangunan, tapi dia butuh makanan, apakah itu bisa diterima, Ustaz? Kerjaan itu atau memang mutlak tidak boleh gitu. Jadi kalau misalnya tukang itu misalnya tidak ada jobnya gitu jadi memang dia butuh uang gitu. Apakah ini tetap diterima atau tetap ditolak gitu, Ustaz? Ya sama tadi misalnya saya menjual anggur ya. Ya, anggur saya tidak laku hari ini kecuali dari orang yang mau beli, orang mau bikin minuman keras. Ya. Sejak pagi anggur saya tidak ada yang beli misalnya. Tiba-tiba datang pembeli yang saya tahu ini orang ini profesinya pembuat minuman keras, maka saya tetap tidak boleh menjual anggur saya. Itulah ujiannya istilahnya. Dan ini yang biasa banyak dilakukan orang ya dengan alasan butuh, akhirnya ini di berbagai profesi ya. Orang di kantor minta disogok, ya kan? Padahal dia sudah digaji untuk melayani masyarakat. Tapi tetap minta sogokan, dipersulit orang supaya dia disogok. Kenapa? Alasan apa? Kebutuhan. Ya, kalau cuma gaji saya andalkan kurang, tidak cukup kebutuhan pokok saya. Maka saya
dalam pemahaman dia, saya terpaksa mempersulit orang supaya saya disogok, supaya kebutuhan rumah tangga saya terpenuhi. Apakah ini boleh? Tidak boleh. Meskipun dengan alasan kebutuhan. Ya, pejabat-pejabat yang korupsi, ya, dengan alasan kebutuhan, ya, karena anaknya mau sekolah tinggi-tinggi, biaya sekolah mahal, ya, mau sekolah sampai strata berapa, mau sekolah ke luar negeri, biayanya mahal. Kalau andalkan gaji tidak cukup, ya saya harus korupsi, karena saya butuh. Apakah itu boleh? Jawabannya tidak boleh. Meskipun Anda merasa sebagai sebuah kebutuhan. Ya, orang yang melakukan pungli, ya, pungutan liar untuk tambahan dapur mengepul. Ini yang terjadi di masyarakat kita dengan alasan kebutuhan. Begitu banyak pelanggaran yang terjadi dengan alasan kebutuhan. Maka kita tidak bisa menggunakan alasan tersebut untuk membolehkan sesuatu yang melanggar syariat. Ini harus menjadi sikap diri, sikap jiwa, bahwa sumber pendapatan yang halal itu sangat penting. Sangat penting dari sisi kita sebagai pribadi, sebagai kepala keluarga yang ingin menafkahi keluarga, ya, itu sangat penting untuk memastikan bahwasanya apa yang kita konsumsi, apa yang keluarga kita konsumsi, baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, uang sekolah, uang listrik untuk rumah, ya, air dan segala macam. Ini kan semua kebutuhan pokok hari ini, ya. Hari ini kebutuhan pokok bukan cuma sandang, pangan, papan, kan. Biaya sekolah juga kebutuhan pokok. Sekarang hari ini biaya listrik juga kebutuhan pokok, ya. Sebagian orang juga biaya air juga kebutuhan pokok. Ya. Itu semua harus kita pastikan berasal dari sumber yang halal. Untuk menjamin diri kita, ya, dan keluarga kita tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang berasal dari sumber yang haram. Nabi menyebutkan seorang yang berdoa, ya, orang yang kata Nabi kusut dan berdebu. Dia seorang musafir. Dia berdoa mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi. Banyak sebab-sebab diterimanya doa dia kumpulkan. Musafir itu makbul doanya. Keadaan kusut berdebu itu juga mempengaruhi diterimanya doa. Tawadhu, ya. Musafir apalagi mengangkat tangan ke langit, memanggil nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. 4 hal dia kumpulkan. Tapi kata Nabi tidak diterima doanya. Kenapa? Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tumbuh dari sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabu lahu, bagaimana bisa diterima doanya. Maka ini yang perlu kita kuatkan diri kita, bahwa memang kita punya kebutuhan dalam hidup, tetapi kebutuhan itu tidak boleh membuat kita menghalalkan segala cara untuk memenuhinya. Ya, jika tidak ada yang halal yang kita dapatkan, maka kita bersabar. Kita bersabar karena setiap kita pasti sudah ada rezeki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun rezeki itu mungkin berbeda-beda. Ada yang Allah kasih banyak, ada yang Allah kasih sedikit. Yang penting adalah sumbernya halal. Ya, meskipun sedikit tapi halal itu lebih baik daripada banyak tapi bercampur antara yang halal, yang syubhat, bahkan yang haram. Ya, tentu yang paling baik kalau kita banyak rezeki, rezekinya banyak dan semua sumbernya halal. Nah, ini masya Allah. Ya, hal yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Allah Ta'ala. Silakan Pak. Termute barangkali suaranya. Mohon maaf, Astagfirullahaladzim. Baik, ya, saya persilakan kepada yang raise hand. Yang pertama mungkin kepada Musa, silakan. Waalaikumsalam.
syukuran Ustaz pada saya untuk bertanya karena terkait penjelasan pada hari tentang hukum azan iqamah, ada satu pendapat yang wajib di daerah itu, di tempat itu tidak dikumandangkan azan iqamah, atau daerah yang benar azan dan iqamah. Dan ini tentu mungkin berlaku bagi orang mungkin yang tinggal di kebun. Nah, pertanyaan saya Ustaz, apakah ini juga berlaku bagi perempuan misalnya, dan seorang ibu saya misalnya dia di kebun dan dia sholat di sana, apakah itu dia belum sholat juga harus di azan dan iqamah seperti itu? Demikian Ustaz. Jawabannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Pak Muzuni jelas dengarnya, saya dengarnya ada putus-putus. Jelas ya, terus saya mungkin agak putus-putus tadi. Coba inti pertanyaannya saya. Saya tidak terlalu tangkap pertanyaannya, karena putus-putus suaranya. Oh iya. Putus-putus. Ya, bisa dilanjutkan. Timbul tenggelam gitu suaranya. Oh. Atau pakai tulisan saja mungkin, karena suaranya timbul tenggelam, tidak jelas apa yang disampaikan. Oh ya, baik. Coba di saja mungkin di. Oke, baik. Mohon maaf Pak Musa, mungkin ya di chat dituliskan di chat saja. Yang berikutnya baik. Ibu Rosmiati di Palu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya, seperti kalau masalah kurban, kalau suami yang berkurban berarti kepala keluarga si berarti anaknya semuanya dengan istrinya dapat pahalanya. Tapi yang saya mau bertanya, kalau si ibu yang berkurban, apakah suami dengan keluarganya tadi dapat pahalanya, Ustaz? Iya, syukran Ustaz. Ya, Fan. Baik. Jika kepala keluarga berkurban, dia bisa meniatkan, meniatkan untuk mengikutkan anggota keluarganya juga dalam kurban tersebut, sehingga mereka semua mendapatkan pahala kurban yang sama. Demikian pula jika seorang istri mau berkurban, dia punya uang gitu ya untuk berkorban, maka dia bisa mengikutkan suami dan anak-anaknya dalam kurbannya. Dan mereka semua mendapatkan pahala kurban yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala. Yang penting dia dalam satu keluarga ya, bisa meniatkan anggota keluarganya, suami atau istri, meniatkan pasangannya dan anak-anaknya ikut dalam kurbannya, dan semuanya mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Selanjutnya Ibu Andik, silakan Bu. Terima kasih Ustadz. Saya mau tanya terkait dengan kebijakan seorang pimpinan gitu. Jadi sebenarnya dalam sebuah instansi itu masuknya 6 hari kerja gitu ya. Kemudian hari Sabtu itu digilir gitu, masuknya separuh-separuh gitu. Apakah itu diperbolehkan? Ini instansi pemerintah. Kalau untuk aturan yang sebenarnya kan 6 hari kerja. Kebijakan dalam instansi tersebut gitu, Ustaz. Aturan sebenarnya berapa hari kerja, Bu? 6 hari kerja. 6 hari. Jadi dari Senin sampai. Tapi hari Sabtu itu di kebijakan sendiri. Masuknya separuh-separuh gitu, setengah-setengah gitu. Maksudnya yang misalnya karyawannya 100 gitu nggih. Iya. 50 hari Sabtu ini, yang 50 untuk minggu depannya, gitu. Sabtu depannya. Itu kita karyawan itu bagaimana? Asalnya harusnya masuk semua ya. Iya. Iya. Apakah memang pimpinan itu memang secara aturan punya wewenang untuk mengambil kebijakan seperti itu? Saya nggak tahu aturannya, tapi apakah memang dalam aturannya bahwa pimpinan itu diperkenankan untuk mengambil kebijakan seperti itu? Ya sebenarnya sebenarnya ya selama ini dibiarkan oleh instansi di atasnya yang menaunginya gitu. Ya,
Kalau ini intinya kan kepada aturan saja. Kita lihat aturannya. Kalau aturannya memberikan kewenangan kepada pimpinan itu untuk mengambil kebijakan seperti itu, maka tidak mengapa. Karena memang ada aturan yang mendasarinya. Tapi jika aturan tidak membolehkan, maka dia harus kembali kepada asalnya. Ya, dia harus bekerja selama 6 hari dan tidak bisa kita memberikan kebijakan seperti itu, kecuali memang kalau ada yang berhalangan ya dia izin, ya itu hal yang wajar. Itu sudah maklum ya ketika ada orang ada berhalangan dan minta izin. Tapi jika kemudian dibuat kebijakan seperti itu yang pada dasarnya orang semuanya harus masuk kerja dan aturan yang ada sebenarnya tidak memberikan wewenang kepada pimpinan untuk mengambil kebijakan, maka itu tidak boleh sebenarnya. Tapi jika memang aturannya boleh, maka ya pimpinan berhak untuk mengambil kebijakan seperti itu. Jadi kita kembali aja kepada aturannya. Kita sebagai karyawan ini bagaimana, Ustaz? Maksudnya kan kita juga tidak bisa mencampuri, katakanlah sebenarnya tidak boleh, tapi kita sebagai karyawan kan juga tidak bisa mencampuri kebijakan pimpinan karena mungkin itu juga di banyak orang gitu. Kita sebagai karyawan ini apa kita lakukan? Apakah juga kita selang-seling apa gimana? Ya saya belum tahu ya bagaimana posisinya sebagai karyawan. Coba aturan sebenarnya pastikan dulu. Ya. Kalau memang aturannya harus 6 hari kerja dan pimpinan tidak punya kewenangan untuk mengatur itu, maka pada dasarnya ya kita harus kerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Wallahu a'lam. Oke, baik. Syukran, jazakallah khair, Ustaz. Demikian Bu, ya. Kita lanjutkan pada chat berikutnya karena waktu ini 11 menit lagi. Ada beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab. Saya pertanyaan dari Ibu Rahmi tentang kurban tadi, siapa saja yang berkurban di antara keluarga boleh dan diniatkan untuk seluruh anggota keluarganya. Tadi sudah dijawab Ustadz kita. Yang berikutnya, ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari jamaah. Afwan, Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya jika ada seorang anak non-muslim, Ustadz? Jadi seorang anak non-muslim bersedekah atas nama ayahnya yang seorang muslim. Apakah pahalanya akan sampai pada ayahnya yang sudah meninggal, Ustaz? Syukran, jazakallah khair. Saya belum tahu kalau itu. Saya belum bisa jawab. Ya, jadi Ibu Atifah nanti itu oleh ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini tentang salat jenazah. Bertanya di luar materi, Ustaz. Adakah tuntunannya kalau kita sudah salat jenazah, ya, jadi sudah salat jenazah, masih berdoa untuk mengirim surat Al-Fatihah? Karena kebetulan kemarin kami mendapati imam yang sudah salat jenazah dan bertaziah dan mengajak orang-orang yang sudah salat jenazah untuk mengirimkan surat Al-Fatihah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukran. Nah, ini memang kebiasaan yang masih biasa kita lihat di masyarakat kita ya. Setelah sholat jenazah selesai, imam berdoa lagi, ya, dan diaminkan oleh semua jamaah. Sebenarnya sholat jenazah itu adalah ibadah khusus ya, dan ibadah khusus itu harus mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak boleh menambah atau mengurangi sebuah ibadah khusus yang telah ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hal ini Nabi telah mengajarkan bahwasanya sholat jenazah itu dengan 4 kali takbir. Takbir pertama baca surah Al-Fatihah, takbir kedua baca doa, baca sholawat, takbir ketiga baca doa untuk yang meninggal dunia. Takbir yang keempat bisa berdoa, bisa juga tidak berdoa, baru kemudian salam. Setelah itu tidak lagi doa. Jadi kalau kita mengadakan doa setelah sholat jenazah, berarti kita menambah, ya. Kita menambah dari apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping
bahwa doa itu sebenarnya letaknya dalam sholat. Jadi memang sholat jenazah itu nuansa doanya itu sangat kental ya, sehingga ulama di situ berselisih apakah itu sholat jenazah dia adalah sholat atau dia adalah doa sebenarnya, karena sholat artinya doa kan dalam bahasa. Apakah sholat jenazah itu adalah sholat ya dalam makna syar'i, ataukah dia sholat dalam arti bahasa adalah doa. Jadi kalau memang sholat jenazah itu isunya doa sebenarnya, mengapa kita harus membuat lagi doa di luar sholat jenazah? Kalau memang imam masih mau berdoa panjang-panjang, ya doakanlah ya dalam sholat jenazah. Karena di situ letaknya untuk kita berdoa kepada Allah bagi orang yang meninggal dunia. Jadi ini tambahan yang bisa kita katakan sebenarnya merupakan sebuah perbuatan bid'ah ya, yang diada-adakan karena sudah menambah dari tuntunan yang sebenarnya sudah jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ustaz, syukran jazakallah khair. Kemudian ada pertanyaan dari jamaah Ustaz, apakah orang tua yang ke tanah suci bisa didaftarkan, apakah bisa didaftarkan di sini gitu ya, untuk kurban sebagai kepala keluarga? Ya. Maksudnya dia melaksanakan haji terus berkurban juga di tanah air. Iya Ustaz, ya. Boleh, Iya, boleh. Nggak ada masalah. Ya, kalau di tanah suci kan nanti dia ada dam, mungkin kalau dia hajinya tamattu misalnya dia kena dam. Dam itu lain dengan kurban. Ya, kalau dam itu harus di sana, dam itu harus di Mekah disembelih. Kalau kurban bisa di tanah air boleh. Oke. Baik Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz. Jadi bertanya bagaimana hukumnya kalau tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah dia disebut sebagai orang kafir atau tidak Ustaz? Demikian Ustaz. Ya, tentu tidak kafir ya. Tidak disebut sebagai orang kafir. Bahkan tadi kita maksud orang kafir pun disuruh bertadabbur gitu. Jadi kalau orang kafir saja disuruh tadabbur, apalagi kita orang Islam yang memang ini Quran adalah kitab suci kita. Tentu lebih harus lagi kita melakukan tadabbur terhadap Al-Quran. Jadi hukumnya wajib, memang kita tuh wajib untuk tadabbur. Minimal tadi tadabbur yang paling standar, memahami apa arti Al-Quran itu, apa arti ayat itu, ya, sehingga kita bisa tahu oh ayat ini ada hukumnya seperti ini, atau pelajaran yang istilah ulama yang zahir memang ya, yang begitu kita baca langsung kita ambil oh ini hukumnya seperti ini. Tadi seperti kita contohkan ya, dalikal kitab la raiba fihi dalil muttaqin, itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang beriman. Kita langsung bisa paham di situ pelajarannya, oh berarti Al-Quran adalah tidak ada keraguan di dalamnya ya, semuanya dari Allah. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Itu kan tadabbur yang paling sederhana dan semua orang bisa melakukannya jika dia memahami ayat yang dia baca. Jadi itu wajib untuk kita lakukan ya. Kita paham bahasa Arab, tidak paham bahasa Arab, wajib kita melakukan tadabbur. Minimal yang paling sederhana itu tadi, yaitu memahami arti ayat ya, dan memahami apa yang apa pelajaran daripada ayat ini yang secara lahir ya, yang langsung bisa kita tahu dengan memahami arti ayatnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Kemudian yang berikutnya Ustaz, ada tentang kunut Ustaz, tentang kunut Ustaz. Apakah makmum cukup mengucapkan amin saja atau mengikuti bacaan di dalam doa pada saat kunut? Cukup mengaminkan. Ya, cukup mengaminkan. Cukup imam yang berdoa, makmum cuma mengaminkan saja. Baik. Baik Ustaz. Ya, pertanyaan singkat ini Ustaz. Afwan Ustaz. Surat Al-Fatihah yang terakhir, pada ayat terakhir surat Al-Fatihah, ini katanya tidak boleh berhenti di tengah ayat. Apakah seperti itu Ustaz? Ya, ini pernah kita jelaskan dulu ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ini kan ada perbedaan pendapat di antara ulama. Al-Fatihah itu 7 ayat. Ada yang memasukkan basmalah sebagai ayat pertama. Maka yang memasukkan basmalah sebagai ayat pertama, ayat ketujuhnya itu bersambung langsung, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ketujuh. Tapi yang tidak memasukkan basmalah sebagai ayat pertama, maka ayat ketujuhnya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sehingga dari situ untuk ulama yang memasukkan Al-Fatihah sebagai ayat pertama, maka bacaannya harus bersambung. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di antara para ahli qiraat besar yang ada sekarang ini, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Ya, ada syekh besar namanya Syekh Aiman Suwaid, ya, Syekh Aiman Suwaid itu beliau tidak membolehkan, harus sambung. Ya, harus disambung. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersambung semuanya. Ada Syekh namanya Syekh Al-Mi'asarawi, ini juga syekh besar dalam ilmu qiraat. Beliau mengatakan tidak mengapa. Bisa saja. Orang membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian berhenti, kemudian disambung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bisa. Jadi kalau kita kembali pada ulama-ulama qiraat, ini kan namanya ilmu qiraat ya. Ada ilmunya tersendiri itu ilmu qiraat dan itu ada ulama-ulama level dunianya sekarang ini yang masih hidup. Di antaranya tadi 2 syekh besar itu Syekh Aiman Suwaid dan Syekh Al-Mi'asarawi. Nah, ternyata ada di antara para ulama qiraat ini ada yang ketat gitu ya, tidak boleh dipisah. Ya, ada yang mengatakan boleh. Ya, ada yang mengatakan boleh untuk dipisah. Wallahu ta'ala. Kalau kita mampu Baik, apalagi napas kita cukup ya, memang lebih baik kalau disambung. Ya, itu keluar dari khilaf namanya, ya. Kalau bisa disambung. nah, syukran Ustaz. Dan yang terakhir dari pertanyaan Pak Musa tadi, Pak Ustaz. Ini pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya Ustaz, apakah wanita yang sholat di tempat yang tidak kedengaran azannya, misalnya tinggal di kebun, apakah harus melakukan azan dan iqamah juga Ustaz? Syukran. Tidak harus. Ini pertanyaan dari Pak Musa. Tidak harus. Ya, perempuan tidak harus menggunakan azan dan iqamah. Ya. Dia bisa langsung saja melaksanakan sholat meskipun dia tidak mendengarkan azan yang berkumandang di masjid. Karena memang azan itu dia dikumandangkan oleh laki-laki ya, tidak ada perempuan yang mengumandangkan azan. Dan tujuan azan dikumandangkan untuk diperdengarkan sebenarnya, untuk diperdengarkan kepada orang lain. Sementara perempuan itu disyariatkan untuk tidak mengeraskan suaranya, ya, tidak mengeraskan suaranya. Maka dia tidak perlu menggunakan azan ketika dia akan sholat meskipun dia tidak mendengarkan azan. Allah Ta'ala. Syukran. Yang berikutnya Ustaz. Sudah terakhir ya. Ini sudah 17.15. Mohon maaf jamaah sekalian. Ustaz hari ini akan bepergian. Dan mohon maaf pada hamba Allah. Ini Pak melewati 2 pertanyaan kami. Oh, mohon maaf ya. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang belum ada ini akan kita tanyakan kembali. Insya Allah kalau ada waktu di pertemuan berikutnya. Syukur jazakallah khair Ustaz. Saya kira jamaah sekalian kita hari ini cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insya Allah di pekan depan kita lanjutkan kembali. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Prof. Ma'ruf. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin belum monitor beliau. Saya tutup aja dengan doa penutup majelis. Baik, Ustaz. Mari kita tutup dan doa penutup majelis.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Billah. Syukran, jazakallah khair, Ustaz. Tadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang singkat-singkat. Jadi ada beberapa singkat, ada yang protes kenapa pertanyaannya dilangkahi gitu. Oh iya. Jadi insya Allah nanti bisa ditanyakan lagi nanti pekan depan. Barangkali saya izin dulu, Prof. Saya pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.